Saya sangat semangat sekali, saudara. Wah, luar biasa. Saya senang sekali bisa sama-sama untuk merayakan Paskah sama-sama dengan saudara di tempat ini, GBPK Cibinong, gereja saya tercinta, saudara. Saya lahir baru di tempat ini, saya bertumbuh di tempat ini, luar biasa. Saudara semua bertumbuh dan akan terus bertumbuh. Amin, amin. Tadi dramanya luar biasa ya, saudara ya. Luar biasa sekali, saudara. Ada terdakwanya kebetulan pakai baju kotak-kotak gitu. Katanya pembunuh, berzina, apalagi tadi. Wah, lengkap lah semua dosanya, saudara. Cuma satu yang kurang, penista agama. Tapi diselamatkan, amin. Saudara, pada pagi hari ini, saya percaya kita semua di tempat ini kita akan menerima keselamatan dari Tuhan. Amin. Hari Jumat saya sudah bagikan, saudara, bahwa hari Jumat yang datang di tempat ini merayakan Jumat Agung sama-sama. Saya sudah bagikan bagaimana Yesus sebagai anak Allah, dia menyerahkan nyawanya kepada kita semua. Dia koyak-koyakan tubuhnya di atas kayu salib. Dan Alkitab katakan tidak ada kasih lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita sahabat Tuhan, kita sahabat Tuhan. Dan kita tahu bahwa apa? Yesus menyerahkan nyawanya. Dia bukan dibunuh, saudara. Dia serahkan itu. Dia pecah-pecahkan itu. Saudara, dia bagi-bagikan itu, saudara. Dan pada waktu perjamuan terakhir, dia lakukan itu di depan murid-muridnya. Dia angkat roti itu, dia mengucap berkat, saudara. Dan dia katakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dia pecah-pecahkan dan dia bagi-bagikan. Saudara lihat, itu adalah pengorbanan dari kayu salib. Dan pada hari Jumat, saudara, saya buat koneksi dengan cerita di mana Yesus juga melakukan hal yang sama pada waktu dia memberi makan 5.000 orang. Saudara, itu luar biasa sekali, saudara. Luar biasa sekali bahwa firman Tuhan itu memberikan kita pewahyuan yang baru. Saudara, mereka yang menerima roti itu langsung daripada Tuhan. Murid-murid Yesus. Kita semua di sini murid Yesus, amin. Saudara, kita menerima roti itu, kita menerima firman itu, saudara. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus pecah-pecahkan dan kita bagikan, saudara. Bukan yang untuk kita makan sendiri. Saudara harus tahu itu, saudara. Tadi saya dengar kesaksian Pak Michael, luar biasa sekali, saudara. Bahwa apa? Bahwa Tuhan akan pakai kita semua, bukan cuma Bapak Michael, tapi kita semua di tempat ini. Untuk apa? Kalau kita punya kerinduan, kita mau tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita, semuanya, saudara, untuk mereka mengenal Yesus, kita harus bagikan roti itu. Kita harus bagikan firman Tuhan itu, saudara, buat mereka. Dan saya percaya pada hari ini ada banyak kita di tempat ini, saudara-saudari yang mungkin baru pertama kali datang di tempat ini, cuma tadi malu membalikan tangannya gitu, saudara. Mungkin diajak oleh tetangga saudara, diajak oleh keluarga saudara. Dan pada hari ini mari kita kenal tentang Injil, saudara. Kita kenal akan kuasa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Di perjanjian baru, saudara, kita bicara tentang satu orang yang belum pernah sama sekali melihat Yesus secara fisik, tapi orang itu dipakai luar biasa, namanya Rasul Paulus. Dan di sini dia berbicara tentang Injil. Saudara mungkin berpikir gitu ya, bagaimana caranya orang yang belum pernah melihat Yesus secara fisik bisa memberitakan Injil? Bahwa kita semua di tempat ini juga bisa. Dan kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Kita buka di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Yang udah dapat bisa sama-sama katakan amin. Yang gak bawa Alkitab, kalau kasih senyum ke arah kanan kirinya, bilang pinjem dong. Kalau nggak dipinjemin, tarik. Amin. 1 Korintus 15, saudara sudah dapat? Ayat pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Kepada apa, saudara? Injil. Sama-sama katakan Injil. Ini Paulus yang bilang, mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu dikatakan apa? Kamu diselamatkan. Saudara, kita diselamatkan oleh Injil. Saudara lihat bahwa apa? Banyak orang di dunia ini berpikir bahwa kita diselamatkan
diselamatkan itu karena perbuatan kita. Banyak dari orang di dunia ini yang berpikir bahwa kita harus jadi orang baik supaya masuk surga. Saya mau kasih tahu saudara, orang yang disalib sebelah Yesus itu kriminal. Ya, yang tadi saudara, pembunuh, pezina, segala macam, penisaga. Nggak boleh sebut ini, dikira kampanye. Ya, saudara bayangkan bahwa dosanya banyak sekali, dia disalib saudara. Dan dia cuma bilang, Yesus ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Lalu Yesus berkata bahwa pada hari ini juga kamu sudah ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Wah, itu luar biasa saudara. Lah kalau dipikir saudara mungkin lebih baik dari orang ini, betul? Saudara nggak pernah membunuh, saudara nggak pernah berzina, saudara nggak pernah segala macam. Tapi orang ini diselamatkan. Yesus bilang kamu ikut aku ke surga. Saudara lihat bahwa kita diselamatkan bukan karena kita orang baik. Saya mau tekankan itu lagi saudara. Mungkin saudara baru dengar pertama kali di tempat ini. Mungkin saudara baru dengar pertama kali. Kita diselamatkan bukan karena kita orang baik. Ya, bukan karena perbuatan kita. Saudara pikir saudara ngasih duit ke orang miskin, saudara masuk surga saudara. Nggak ada seperti itu. Saudara baca Alkitab. Ya, dikatakan bahwa kita diselamatkan oleh Injil. Oleh Injil. Kalau orang berbuat baik, dia bisa diselamatkan saudara. Lah terus Yesus mati buat apa? Kalau orang bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya, terus Yesus turun mati buat apa coba? Nggak guna saudara. Soalnya lihat di sini, kenapa Tuhan harus datang, harus turun saudara? Dia mati buat kita karena dia mau selamatkan kita. Dan Alkitab katakan seperti ini. Yang kedua, lihat, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yang ketiga, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ini Paulus yang bilang saudara, ialah, saudara lihat di sini, ini adalah Injil. Kalau saudara mau tahu Injil itu apa? Ialah apa saudara? Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Apa sih saudara yang terkandung dalam Injil? Saya mau bagikan. Yang pertama saudara, Yesus mati. Ya, yang pertama Yesus mati. Simpel aja. Yesus mati saudara. Itu Injil. Kematian, tadi di drama dikatakan upah dosa adalah maut. Karena kamu berdosa, kamu harus mati. Saudara, upah dosa adalah maut. Itu Alkitab yang katakan. Yang Yesus tanggung di sini, dia mati bukan karena dosa-dosanya sendiri, tapi karena dosa-dosa kita. Karena kita berdosa, makanya Yesus mati. Saudara, Jumat Agung, saya mau kasih tahu, Jumat Agung, kebanyakan orang Kristen itu berpikir ini perayaan, saudara. Perayaan apa? Mengingat kematian Yesus. Saya mau kasih tahu saudara, bukan cuma mengingat kematian Yesus, ingat kematian kita, saudara. Karena upah dosa adalah maut. Saudara, ingat kematian kita. Itu yang ditanggung dosa kita, saudara. Bukan dosanya sendiri. Saudara di sini yang hidup dalam dosa, yang terikat, saudara yang memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, pikiran-pikiran yang kotor, saudara, kuasa maut terus-menerus mau menguasai kehidupan kita. Saudara pikir saudara sudah bebas, tapi saudara jatuh lagi, saudara. Karena kuasa maut, dikatakan kuasa, saudara, kuasa maut itu terus-menerus menarik kita untuk kembali ke kehidupan yang lama. Tapi saudara, Yesus katakan kepada Simon Petrus bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, mendirikan rumahku, saudara. Dan dia katakan, dan kuasa alam maut tidak akan menguasainya. Saudara, itu berbicara tentang gereja Tuhan. Dan dia katakan kuasa alam maut, dalam artian kuasa dosa kita yang terus-menerus menarik kita ke kehidupan yang lama, dia sudah patahkan, saudara. Nah sekarang saudara lihat, bukan cuma kematian Yesus, tapi juga kematian kita. Apa yang Yesus alami, kita alami.
Apa yang Yesus alami, kita alami. Saudara pikir, wah, kalau saudara lagi konseling gitu sama orang, saudara akan berkata, aduh, Pak Pendeta mah nggak ngerti sih, nggak pernah ngalamin sih pengalaman saya gitu kan. Saya mau kasih tahu, Yesus ngalamin tuh. Ya, Yesus ngerti saudara, dia sangat mengerti. Apa yang Yesus alami, kita alami. Saudara lihat, segala sesuatu yang Yesus alami, dia berikan kita contoh apa yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Saudara, kita semua, saya kasih contoh, kita semua dibaptis air. Siapa yang memberi contoh? Yesus. Saudara, kita semua dipenuhi Roh Kudus. Siapa yang dipenuhi Roh Kudus pertama kali? Yesus. Dia keluar dari air waktu dibaptis, dan kemudian Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati. Saudara, Yesus pikul salib, kita juga pikul salib. Ya, Yesus melewati kematian, kita juga melewati kematian. Nah, pagi ini saudara, mungkin kuasa maut itu menggerogoti kita, saudara. Tubuh kita, kesehatan kita, keuangan kita, pekerjaan kita, hubungan kita, rumah tangga kita, segala sesuatu dalam kehidupan kita, kuasa maut itu sedang bekerja. Saudara, saya mau kasih tahu, kuasa maut itu, kalau saudara mungkin pada hari ini sakit, saudara, kuasa maut itu sedang menggerogoti kesehatan kita, sedang menggerogoti tubuh kita, saudara. Kalau saudara itu pagi ini saudara memiliki kesulitan dalam keuangan, saudara, kuasa maut itu sedang menggerogoti keuangan saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Atau mungkin rumah tangga saudara lagi berantakan, kuasa maut itu sedang menggerogoti kebahagiaan rumah tangga saudara, hubungan saudara. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa apa? Iya betul, kuasa maut itu pada waktu Jumat Agung saudara, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dan itu kita mengingat kematian kita. Tapi saudara, hari Minggu Paskah, hari ketiga saudara, saya mau kasih tahu kabar baiknya adalah ceritanya nggak berhenti di situ. Kabar baiknya adalah Tuhan Yesus itu sudah mengalahkan kuasa maut, sehingga dia bangkit saudara. Kuasa maut itu tidak lagi berkuasa. Jadi saudara, miliki iman bukan cuma Yesus mati titik. Makanya kita merayakan Paskah hari ini saudara. Bahwa apa? Yang kedua apa itu Injil? Yang pertama Yesus mati, gampang kan? Yang kedua Yesus bangkit. Yesus bangkit. Lihat ayat yang keempat saudara. Paulus berkata seperti ini. Injil itu ini saudara, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus telah mengalahkan kuasa maut, segala kutuk, sakit penyakit, keterikatan, semua sudah dipatahkan pagi ini. Saudara gak usah nunggu ditumpang tanganin saudara. Pada hari ini saudara sedang memuji menyembah Tuhan, saudara alami sebuah itu. Pada waktu firman Tuhan diberitakan, Alkitab katakan oleh firman dia menyembuhkan saudara. Saya percaya itu. Saudara ambil, tangkap dengan iman. Kalau kematian yang ia alami pada hari Jumat Agung saudara adalah kematian kita, saya mau kasih tahu, maka kebangkitan yang ia alami pada hari Minggu Paskah adalah kebangkitan kita. Yang bangkit bukan cuma Yesus tapi kita saudara. Kita bangkit dari kuasa maut. Saudara, masalah apapun yang kita hadapi, Yesus mau berikan kebangkitan buat kita. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, Injil tidak berhenti sampai di situ. Injil tidak berhenti sampai di situ. Bukan cuma kita memperingati kematian, kebangkitan Yesus. Kita baca lanjutannya saudara, ayat kelima. Paulus katakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi berapa di antaranya telah meninggal. Ayat ke-7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Ayat ke-8. Dan yang paling terakhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Saya mau kasih tahu, Injil itu saudara bukan cuma Yesus mati, Yesus bangkit, tapi dia harus ditampakkan. Dia harus dinyatakan. Kalau saudara mau pegang teguh Injil itu, tapi Yesus tidak tampak dalam kehidupanmu, itu belum sempurna saudara. Cuma percaya mati bangkit titik.
Saudara, buat Paulus ini bagian paling penting dari Injil, saudara. Bukan cuma kematian, bukan cuma kebangkitan. Yang ketiga, Yesus berjumpa dengan kita secara pribadi. Harus ada namanya perjumpaan dengan Yesus, saudara. Dan saya mau kasih tahu, banyak orang itu berpikir bahwa kekristenan itu cuma agama. Saya kesel sekali, saudara, dengan pernyataan seperti itu. Kalau itu cuma agama, lu gak usah deh, saudara, gak usah datang lah gitu. Saudara, kekristenan itu bukan agama, itu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Itu hubungan intim kita dengan Tuhan Yesus. Banyak yang bilang, oh tapi agama. Aduh, saudara, saya bosan dengarnya. Ya, yang penting hubungan kita dengan Tuhan, dengan Tuhan Yesus. Yang pagi ini saya nggak mau berbicara tentang agama Kristen. Yang saya mau adalah memperkenalkan kepada saudara Yesus itu siapa. Yang saya mau akhir ibadah ini saudara semua mengenal pribadi Yesus Kristus itu siapa. Kalau saudara yang sakit, saudara kenal dia sebagai Allah penyembuh. Kalau saudara terikat, saudara kenal dia sebagai Allah yang membebaskanmu. Saudara, mari kita kenal Yesus itu siapa, saudara. Agama tidak pernah membawa keselamatan. Amin. Yesus gak pernah bilang, oh agamamu harus ini. Saudara, gak ada seperti ini. Saudara pernah berpikir kalau saudara mati, nyampe di pintu surga, terus ditanya agamamu apa gitu? Gak pernah ada, saudara. Saudara baca Alkitab, gak ada seperti itu. Saudara lihat, agama tidak pernah membawa keselamatan, tapi Yesus bawa keselamatan. Kita diselamatkan karena Injil. Dan Injil itu adalah Yesus mati, dia dikuburkan, dia bangkit, dan dia harus ditampakkan, saudara. Kita harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus. Dan pagi ini kita mau belajar satu kasus kematian yang terjadi kepada seorang anak muda di Perjanjian Baru. Mungkin saudara pernah dengar namanya Eutikus. Eutikus ini siapa gitu kan? Saudara buka sama-sama yuk di Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20. Amin. Kisah Rasul pasal 20. Yang sudah dapat tolong katakan amin. Gak usah diingetin lagi saudara ya. Soalnya kalau saudara gak ngomong apa-apa, saya pikir tidur. Oke, Kisah Rasul 20. Sudah dapat? Amin. Ya, ayat ke-7 dikatakan, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-pecahkan roti, Paulus berbicara. Dalam artian dia berkhotbah. Dia berkhotbah dengan saudara-saudara di situ. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana tempat kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Dalam terjemahan Alkitab yang lain dikatakan lampunya sudah redup. Ayat ke-9, seorang muda bernama Eutikus. Katakan sama-sama saya, Eutikus. Duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Aduh. Ketika ia diangkat orang, ia sudah jelas ya. Saudara, banyak orang pakai cerita ini untuk nakutin anak-anak gitu. Makanya jangan tidur. Kalau lagi di gereja gitu kan, jangan tidur. Biasa kita takutin dengan cerita seperti ini, saudara. Tuh lihat mati gitu. Saudara, lihat ke kiri kanannya, bilang jangan tidur. Kalau saudara baca ceritanya mungkin ya Paulusnya juga sih, ya kan? Khotbah sampai tengah malam, saudara. Biarin saya khotbah sampai tengah malam kan. Kalau saudara tidur, saudara mati gitu. Saudara, lihat di sini. Ini kan lucu, saudara. Kok cerita seperti ini dimasukin ke Alkitab sih gitu? Ya, kok cerita seperti ini dimasukin ke Alkitab sih? Kalau lihat,
itu. Saudara lihat backgroundnya, saudara, lihat latar belakang. Orang-orang banyak berkumpul di tempat itu dan mereka mendengarkan Paulus berkhotbah. Saudara lihat mereka datang itu kenapa sih? Banyak orang datang ke tempat itu tuh kenapa sih? Bapak Ibu, saudara-saudari, pagi hari ini saudara datang ke tempat ini tuh kenapa sih? Saudara, mereka datang dengan banyak masalah, dengan berbagai latar belakang, berbagai cerita dalam kehidupan mereka, dengan berbagai pergumulan, berbagai kesulitan. Mereka semua datang, saudara, dan mereka berkumpul. Saudara, mereka semua punya masalah. Mereka berkumpul untuk menemukan solusi dari masalah itu. Dan saudara lihat bahwa solusi dari setiap masalah yang saudara punya pada pagi hari ini adalah firman Tuhan. Ya, mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk mendengarkan apa, saudara? Firman Tuhan. Karena satu-satunya solusi untuk setiap masalahmu adalah firman Tuhan. Nah, saudara, apa sih firman itu, saudara? Kalau boleh ditampilkan, tolong Yohanes pasal 1 ya. Yohanes pasal 1 ayat pertama. Dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara, kemudian yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Stop dulu sebentar, saudara. Kata Ia di sini, kalau saudara belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu, saudara. Kata Ia itu digunakan untuk seseorang, saudara. Kenapa ngomongin firman Tuhan, tapi kok pakai kata Ia? Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu sangat jelas, saudara. Ngomongin firman Tuhan, the word of God, nggak pakai kata it, pakai kata he. Ini luar biasa, saudara. Bahwa apa? Firman Tuhan itu, jadi kalau saudara berpikir, oh ya firman Tuhan, maksudnya apa? Baca firman, dengerin firman, ya, haleluya, puji Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara mau kenal firman Tuhan itu, kenal pribadinya, saudara. Siapa dia, saudara? Dan kita katakan Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oleh siapa? Oleh firman. Kalau ada namanya firman di tempat ini bukan saudara. Dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, seluruh isi firman Tuhan Alkitab, saudara, itu berbicara tentang orang ini. Jadi kita datang berkumpul dengan segala macam masalah. Saya mau kasih tahu solusinya apa? Orang ini harus datang, saudara, dalam kehidupan saudara. Firman ini harus datang. Dan kita merayakan Paskah hari ini karena orang ini, saudara. Sama-sama tepuk tangannya buat Tuhan. Saya mau balik ke Kisah Rasul 20, kita lihat. Kisah Rasul 20. Jadi mereka berkumpul, mereka mendengarkan firman. Lihat lagi, ayat ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara. Ia berkhotbah dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Haleluya. Khotbah sampai tengah malam. Ayat ke-8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Tadi saya katakan dalam Alkitab bahasa Inggris dengan jelas dikatakan flickering lamps. Itu lampunya udah krek. Kalau bahasa sininya krip gitu, saudara. Ya, baterainya udah mau habis gitu. Ya, krip lampunya seperti itu. Dan saudara, ayat ke-9, seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus sangat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Biarin ayatnya tinggalin di situ, jangan dihapus. Saya mau kasih tahu ini kondisi hati kita, saudara. Kondisi hati kita di mana kadang terang dalam hidup kita itu mulai kriuk, saudara. Saya mau kasih tahu banyak dari kita dulunya berharap sama Tuhan, sekarang harapannya mulai kriuk, mulai redup.
Sukacita saudara dulunya semangat sekali. Tapi sekarang sukacitanya mulai redup. Dulu waktu masih muda, saudara memuji Tuhan itu luar biasa, saudara. Saya ingat sekali saudara waktu saya datang ke youth di tempat ini, itu luar biasa sekali saudara anak mudanya. Luar biasa. Sekarang banyak yang sudah menikah, udah punya anak sih. Luar biasa. Tapi bukan berarti karena saudara sudah menikah, sudah punya anak terus jadi redup. Amin. Amin. Ini kondisi dari hati kita, iman kita. Dulunya saudara, dulunya kalau berdoa itu, saya mau mati buat Tuhan. Waktu masih muda doanya seperti itu saudara. Pokoknya seluruh bangsa-bangsa datang. Sekarang saudara, nggak usah ngomongin mati buat Tuhan deh. Saudara, saya mau kasih tahu, banyak orang berpikir, ya kalau sudah agak tua sedikit gitu kan, kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa punya waktu untuk melayani Tuhan dan seterusnya. Saudara, saya ngomong sama istri saya seperti ini, mari kita buktikan kata-kata itu salah. Berdua kita berbicara seperti itu, kita buktikan kalau kata-kata seperti itu salah. Jadi banyak saudara dari anak-anak yang kami mengangkat di Singapura, dari berbagai negara saudara mereka datang. Dan saudara lihat, minggu lalu saya baru mengangkat orang Rusia, terima Tuhan, luar biasa. Mereka lagi berkunjung ke Singapura, kita beritakan tentang Yesus. Orang Rusia ini terima Tuhan, dia pergi lagi. Saudara saya bilang nggak apa-apa, yang penting udah terima Yesus. Dia bawa Yesus itu sudah. Luar biasa. Saya bilang sama istri saya, ayo kita buktikan. Jadi banyak dari anak-anak yang sudah kami menangkan, ada lebih dari 100 saudara sekarang. Mereka melihat contoh bahwa kok bisa ya, sudah menikah, sudah punya anak, tapi masih semangat melayani Tuhan, tapi masih berapi-api mau menangkan jiwa buat Tuhan. Kemarin malam istri saya ngasih salam buat saudara semua di tempat ini. Saudara, istri saya kasih tahu saya, hari Jumat, hari Sabtu, dia sudah bawa jiwa saudara. Berapa banyak? 84 orang dalam 2 hari. Dan hari ini masih berpegang 84 orang saudara. Kebetulan perayaan Paskah di sana, kita mau kenalkan Yesus buat orang-orang ini. Saya dengar berita seperti itu luar biasa. Istri saya bilang, kalau saya ikut kamu, ini 84 orang gak ada yang bawa ke Yesus. Gimana? Saya bilang, ya udah, kamu tinggal aja di sana. Saudara, luar biasa. Kita mau bawa jiwa buat Tuhan, amin. Eutikus, saudara, ini kondisi sukacita kita, iman kita, harapan kita yang mulai redup, mulai kriep-kriep, saudara. Kita mulai jauh daripada Tuhan. Dan saudara, karena terang yang mulai redup seperti itu, dia tertidur. Dan ketika dia tertidur, Alkitab katakan dia terjatuh sampai mati. Saudara, saya mau kasih tahu, waktu kita mulai kehilangan iman, waktu kita mulai kehilangan harapan, waktu kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai mundur dari Tuhan, itu yang menyebabkan kita jatuh dalam dosa. Ada firman Tuhan diberitakan, kita tidak peduli. Ada firman Tuhan diberitakan, kita langsung switch off, saudara. Langsung pikiran kita switch off gitu. Firman Tuhan diberitakan, kita abaikan. Kita tolak firman Tuhan. Alkitab katakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah terjatuh. Dan waktu kita terjatuh, saya mau kasih tahu saudara, upahnya adalah kematian, maut. Orang ini jatuh. Dan bukan cuma kita tertidur, saudara. Kita jatuh ke dalam maut karena kita menolak firman Tuhan. Dan siapa firman Tuhan itu namanya, saudara? Yesus. Sekali lagi, siapa firman Tuhan itu namanya? Yesus. Dan sekali lagi, Jumat Agung bukan cuma untuk kita mengingat akan kematian Yesus, tapi juga ingat akan kematian kita. Apa isi Injil? Yang pertama, kematian. Hari ini, saudara, adalah hari kabar baik. Hari ini, Minggu Paskah adalah hari kabar baik. Karena
ceritanya tidak berhenti di situ. Haleluya. Ceritanya tidak berhenti di situ. Lanjutkan saudara, Kisah Rasul 20 ayat 10 dikatakan, tetapi Paulus apa saudara? Turun ke bawah. Paulus turun ke bawah. Dilihat, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, jangan ribut sebab ia masih hidup. Saudara, kalau saudara adalah Paulus, apa yang saudara lakukan? Saudara buka jendela, saudara lihat ke bawah, syukurimu. Betul? Berani-beraninya tidur kalau lagi khotbah. Rasain itu upah dari Tuhan. Saudara mungkin akan berkata seperti itu. Saya mau kasih tahu. Puji Tuhan, Tuhan kita tidak seperti itu. Puji Tuhan saudara, Tuhan kita tidak seperti itu. Saya bersyukur punya Tuhan yang tidak seperti itu. Dia tidak buka jendela, dia lihat dari surga ke bawah dan dia bilang, syukurin lu. Masuk dalam maut karena kesalahanmu sendiri. Tuhan gak seperti itu. Lihat lagi ayatnya. Apa yang Tuhan lakukan saudara? Dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah. Dia gak tinggal di atas saudara. Dia gak melihat aja gitu saudara. Syukuri. Gak. Dia turun ke bawah. Dan apa yang dia lakukan? Dia dekap kita saudara. Dia rangkul kita. Dan dia berikan kehidupan yang baru. Eutikus hidup lagi saudara. Kehidupan yang baru diberikan kepada kita. Dia berikan kehidupan yang baru, yang luar biasa saudara. Firman Tuhan ini, balik ke Yohanes pasal 1 yuk. Yohanes pasal 1 ayat keempat. Dikatakan dalam firman ini saudara, dalam dia ada apa? Ada hidup. Dalam dia ada hidup. Kalau saudara mau terima firman ini, saudara dapat hidup. Dan dikatakan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan dikatakan kegelapan itu tidak menguasainya. Dengan kata lain saudara, terang yang firman Tuhan mau berikan kepada kita tidak akan pernah redup, tidak akan pernah kriap-kriap saudara. Ini terang yang sejati, terang yang kekal. Firman Tuhan turun untuk memberikan kita terang. Dan terang itu tidak akan pernah redup. Saya punya satu anggota, salah satu murid saya di sana, saudara. Dia dari Aceh. Saudara, saya dengar kesaksiannya. Ini luar biasa, saudara. Dia alami waktu tsunami, ingat ya? Waktu tsunami dia alami, saudara. Jadi orang-orang pada teriak-teriak depan rumahnya. Dan dia pikir ada apa gitu kan. Jadi seluruh keluarga pada lari. Waktu pada lari, semua pada lari keluar. Padahal kata dia kalau tadi diem di atas loteng, sebenarnya nggak kena, nggak bakal kenapa-napa. Cuma karena orang-orang pada teriak lari, jadi mereka turun semua ke bawah. Dan pada akhirnya kena air itu saudara. Dan dia langsung kelempar, mamanya, kokonya, saudara kelempar semua. Dan kemudian mereka terpecah. Dan kemudian dia terpelanting seperti itu saudara karena airnya. Ketusuk sama kayu di sini. Saudara, dia rasakan itu, darahnya keluar segala macam, ketusuk. Dan dia pikir, dan dia napasnya udah mulai terengah-engah saudara. Dia berpikir, ya udah, ini udah terakhir. Dia bilang seperti itu. Ini udah terakhir, saya pasti mati. Soalnya dia udah nggak tahan seperti itu. Dan kemudian dia nggak sadar ternyata ada orang, ada tetangga yang akhirnya selamatkan dia, dibawa ke rumah sakit di Medan. Jadi dia sadar-sadar udah di Medan saudara. Dia bangun di Medan, dia periksa, semuanya ada luka, di kakinya ada ketusuk, di perutnya ada ketusuk, saudara. Semuanya luka. Dan akhirnya dia katakan apa? Mama saya, pokok saya, akhirnya dikasih kabar, nggak ketemu, saudara. Mereka semua mati. Bahkan mayatnya pun nggak ketemu. So, akhirnya dia sangat sedih. Dan dia punya trauma. Jadi selama di Singapura, tiap kali kita mau sama-sama gitu, yuk kita sama-sama berenang, dia gak pernah mau ikut. Kenapa? Kalau lihat air dia trauma. Itu kasihan sekali saudara. Dan tapi pada akhirnya apa? Yang kita kenalkan sama dia adalah pribadi firman Tuhan ini, terang ini saudara. Kita kenalkan dia kepada Yesus. Dan pada akhirnya dia terima Yesus. Sekarang mimpin Komsel
Pimpin komselnya sampai bermultiplikasi luar biasa. Saudara, orang ini begitu dia terima terang itu, dia kesaksian, dia katakan seperti ini. Awalnya saya masih sering mencoba untuk berbicara kepada mama saya yang sudah mati. Ya, saya sering ngobrol karena saking kangennya gitu. Tapi pada akhirnya dia mengenal firman Tuhan, dia kenal Yesus, dan dia kemudian dipulihkan. Dia betul-betul pulih, dan sekarang di dalam hatinya dia punya kerinduan yang luar biasa untuk membawa orang mengenal Yesus. Saudara, kemarin ini orang dari Myanmar, dia menangkan, dia kenalkan Yesus. Wah, saya melihat kesaksian-kesaksian sini seperti ini luar biasa, saudara. Orang-orang yang mengalami kematian, tapi pada akhirnya, saudara, karena Yesus, karena Tuhan kita turun dan Dia dekat kita, saudara, dan Dia berikan nafas yang baru, Dia berikan kehidupan yang baru. Saudara, kita semua mengalami kuasa kebangkitan itu. Minggu Paskah bukan cuma Yesus yang bangkit, kita semua bangkit di tempat ini, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada satu orang lagi, ya namanya Christine, saudara. Dia waktu itu masuk ke kuliah, dan karena adaptasi seperti itu, saudara, dia nggak bisa adaptasi gitu, saudara. Akhirnya nilainya jeblok semua, hancur semua. Dan kemudian orang-orang semua katakan, kamu nih udah nggak mungkin lulus. Lagi udah nggak bisa lah, udah nggak mungkin lulus. Kemudian dia dapat surat dari universitasnya, saudara. Dikatakan bahwa apa? Kamu ini nilainya udah parah, udah hampir nggak mungkin lah gitu. Wah, dia saking depresi, dia nggak tahu lagi mau gimana, banyak pikiran, saudara. Bahkan setiap malam dia katakan, dia itu punya namanya bruxism, itu giginya itu dikertak-kertakan itu, saudara. Kalau malam-malam, mungkin saudara ada yang pernah ngalamin ya, gigi dikertak-kertakan tiap malam, dia nggak sadar. Saking stresnya, saking depresinya, saudara, sampai satu hari giginya copot gara-gara seperti itu. Kemudian dia nggak tahan, dia datang ke komsel, dia datang ke gereja, dia dapat firman Tuhan, dan bukan cuma dengar, saudara, alami firman itu. Saudara, firman itu datang ke dalam kehidupannya, dan dikatakan, dan dia cerita, saudara, dia kesaksian. Satu malam dia bangun, dia nangis, dia nggak tahu harus ngapain, dia cuma bilang satu, dalam nama Yesus aku dilepaskan. Simple, nggak ada kejang-kejang, saudara. Simple, dalam nama Yesus aku dilepaskan. Setelah itu, saudara, hari berikutnya dan seterusnya, dia rasakan udah nggak ada depresi lagi. Dia rasakan sukacita yang melimpah, sukacita yang luar biasa, saudara. Dan saudara tahu bahwa apa? Dia katakan, nggak apa-apa, aku coba tunda kuliahku 1 tahun. Oke? Jadi orang-orang biasanya kuliah 4 tahun, dia 5 tahun, saudara. Dia bilang, nggak apa-apa, yang penting aku harus jadi terang, aku harus jadi kesaksian, aku bisa lulus dengan nilai yang bagus. Saudara, dia lulus dengan nilai yang bagus. Mungkin lampu itu mulai redup, saudara, dalam kehidupan kita, tapi Tuhan turun dan Dia dekat kita, Dia berikan kita kehidupan yang baru. Saudara, banyak yang bertanya, kenapa Tuhan membiarkan Eutikus mati? Tuhan jahat gitu ya. Kenapa seperti itu? Saudara, saya mau kasih tahu, maut itu upah dosa. Maut itu karena kesalahan kita, saudara. Maut itu upah dosa, konsekuensi. Saudara lihat, bukannya salah Tuhan. Jadi fokusnya jangan salah, saudara. Kalau baca cerita ini, fokusnya jangan salah, Tuhan kita bukan Tuhan kita yang jahat. Justru Dia mau turun, Dia mau dekat kita, dan Dia mau berikan kita kehidupan yang baru. Itu yang Yesus mau lakukan. Siapa yang menolak firman Tuhan? Kita. Siapa yang jatuh dalam maut? Kita. Ya, siapa yang mengabaikan firman Tuhan? Kita. Makanya kita jatuh dalam dosa, kita jatuh dalam maut. Jadi fokusnya jangan salah. Yang Yesus mau berikan, Yohanes 10 ayat ke-10, katakan apa? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, itu tujuannya Yesus. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, itu maunya Yesus.
Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini, aku datang supaya mereka memiliki hidup, dan hidup yang jauh lebih baik daripada yang mereka punya sebelumnya. Waktu Yesus datang, saudara, waktu Paulus turun, dan dia dekat Eutikus, dia dekat anak muda itu, dia berikan kehidupan yang baru. Saya mau kasih tahu, itu kehidupan yang jauh lebih baik daripada kehidupan yang dia miliki sebelumnya. Justru kehidupan baru, kelahiran baru yang Tuhan berikan kepada Eutikus adalah kehidupan yang berlimpah-limpah, yang melimpah-limpah, saudara, lebih baik dari apa yang dia punya sebelumnya. Hidup dalam kelimpahan. Apa itu Injil? Ada kematian, tapi ada juga kebangkitan, saudara. Dan yang terakhir adalah apa? Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara lihat Kisah Rasul 20 ayat 11. Kisah Rasul 20 ayat 11. Setelah kembali di ruang atas, saudara lihat, setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berkhotbah. Udah tengah malam, dilanjutin lagi. Dikatakan sampai fajar menyingsing. Kemudian dia berangkat. Saudara lihat bahwa sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dengan kata lain, Eutikus setelah dia dibangkitkan, saudara, dia masih dengerin firman Tuhan lagi, dan sekarang dia gak tertidur. Luar biasa, saudara. Kehidupan baru, kelahiran baru yang Tuhan mau berikan kepada kita adalah untuk kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan firman Tuhan yang namanya Yesus Kristus. Perjumpaan pribadi dengan pribadi ini, saudara, yang namanya Yesus Kristus. Bahkan setelah kejadian itu, mereka semua tetap berfokus kepada firman Tuhan. Mereka sadar bahwa apa yang mereka butuhkan adalah firman. Mungkin sukacita saudara mulai redup pagi ini karena sakit penyakit. Tapi saudara dengar kesaksian tadi, nggak ada yang terlalu sukar untuk Tuhan. Apapun penyakit saudara, saudara datang kepada Yesus, alami firman Tuhan itu. Mungkin sukacita saudara mulai redup karena masalah keluarga. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya bukan berbicara tentang filosofi, saya bukan berbicara tentang teologi, saya bukan berbicara tentang aturan-aturan yang orang Kristen harus lakukan. Saya bukan berbicara tentang dengerin khotbah sebanyak-banyaknya. Saya berbicara tentang seseorang yang namanya Yesus Kristus. Saya di sini sekali lagi, saya nggak mau berkhotbah tentang agama, saudara. Saya cuma satu hal yang kita mau bicarakan, namanya Yesus. Cuma satu hal yang harus menjadi pusat dari segala pemberitaan firman Tuhan, namanya Yesus. Kenal pribadi itu. Kenal pribadi itu. Saudara diselamatkan bukan karena perbuatan baik saudara. Saudara diselamatkan karena saudara mengenal pribadi. Terima Injil. Terima Yesus Kristus. Saudara, mari kita bagi berdiri di tempat ini. Saya minta pemain musik dan para singer tolong bantu saya. Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah dia, dia. Saya mau buka ayat yang terakhir, saudara. Yohanes pertama ayat 14, saudara boleh lihat. Yohanes pertama ayat yang 14, boleh tampilkan di layar. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, firman itu bukan berbicara tentang tulisan-tulisan ini, saudara. Firman itu bukan berbicara tentang filosofi-filosofi. Atau saudara mungkin berpikir, oh ya, aturan-aturan agama. Saya mau katakan firman itu telah menjadi manusia. Dan pada hari ini yang kita mau rayakan, saudara, bukanlah cuma kebangkitan Yesus Kristus. Kita mau rayakan kebangkitan kita dari dosa. Kita mau rayakan kebangkitan kita dari sakit penyakit. Kita mau rayakan kebangkitan kita dari segala masalah yang saudara alami. Apa itu Injil?
Injil itu kabar baik. Apa itu kabar baik? Apa itu Injil itu? Kebaktian. Kita semua di tempat ini kita alami. Kita alami karena Yesus juga alami. Tapi Yesus juga alami kebangkitan, saudara. Kita harus alami kebangkitan itu. Dan yang ketiga, saudara, kita harus alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia harus tampak dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita tutup mata kita. Saya minta seluruh jemaat di ruangan ini tundukkan kepala kita, tutup mata kita. Kita menyanyikan Ku Telah Mati. Mari kita renungkan dosa-dosa. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan Mesbamu Tuhan. pada mesbah-Mu ya Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semua mata tertutup, semua kepala tertunduk pada pagi hari ini. Mungkin banyak dari antara saudara di tempat ini, saudara mendengarkan firman Tuhan, dan saudara mau katakan, Tuhan, aku mau mengenal firman Tuhan itu. Aku mau membuka hati untuk menerima firman Allah yang hidup, yang telah turun. Because Tuhan mau, karena Tuhan mau untuk mendekapku dan memberikanku kehidupan yang baru. Kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang aku punya. Kalau itu doa saudara pada pagi hari ini, saudara, saya akan hitung sampai ketiga. Pada hitungan ketiga saya mau saudara angkat tangan saudara. Gak perlu lihat kiri kanannya. Ini pribadi saudara dengan Tuhan. Kalau saudara belum pernah berdoa seperti itu, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pagi ini mari kita gunakan kesempatan ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mau membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau itu doa saudara, pada hitungan ketiga saya mau saudara angkat tangan. Saudara mungkin merasa saudara sudah tahu segala macam, saudara sudah tahu segala cerita tentang Yesus. Saudara sudah sering ke gereja. Atau mungkin saudara sudah sering dengar banyak orang berbicara tentang Yesus. Atau saudara sudah melakukan segala macam rutinitas agama. Saudara, pagi ini biarkan roh agamawi itu dihancurkan. Pagi ini saudara, saya bukan berbicara tentang agama kita. Saya berbicara tentang pribadi ini saudara yang mau kenal dengan saudara. Kalau saudara mau pagi ini, saudara mau buka hati untuk mengundang dia untuk masuk. Pada hitungan ketiga saya minta saudara angkat tangannya. Atau mungkin saudara sudah pernah berdoa seperti ini, tapi saudara kehidupannya jauh daripada Tuhan. Saudara nggak kenal dia secara pribadi. Saudara mau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara mau memiliki hubungan yang intim dengan Yesus Kristus, firman Allah. Kalau itu doa saudara pada hitungan ketiga, saya minta saudara angkat tangannya. Waktu saya lihat tangan saudara, saya mau berdoa buat saudara dari sini. Ini doa pribadi saudara. Tutup matamu, tundukkan kepala. Siapkan tanganmu. 1, 2, 3, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi, banyak sekali saudara. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yang di belakang terima kasih. Ada lagi, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada lagi. Tuhan masih
Ada lagi? Ada sekitar 30 orang di tempat ini. Ada lagi saudara, angkat tangannya. Gak usah lihat kiri kanan, angkat tangannya. Wah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Mari saudara ikuti doa saya. Pagi ini, pagi saudara, saya percaya pada pagi hari ini surga bersuka cita saudara. Karena ada banyak sekali orang-orang yang mau datang untuk menerima Yesus. Mari saudara di tempat ini, semuanya, semua jemaat di tempat ini ikuti doa saya sama-sama. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang untuk membuka hati dan mengundang Engkau untuk masuk. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak hamba-Mu berdoa Tuhan buat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak hanya berdiam diri di surga dan melihat kami jatuh ke dalam kebinasaan, tapi Engkau Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, Engkau turun ke bawah. Engkau turun ke bawah dan Engkau mau mati untuk kami. Dan pada hari ini Engkau bangkit Tuhan. Dan Engkau mau memberikan kebangkitan bukan cuma kepada Eutikus, tapi juga kepada kami semua di tempat ini Tuhan. Engkau berikan kehidupan yang baru. Engkau berikan kehidupan yang kekal. Engkau berikan kelahiran yang baru. Engkau berikan pengenalan yang intim akan Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami percaya bahwa kebangkitan-Mu adalah kebangkitan kami semua. Kami percaya Tuhan, siapapun yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun yang berbeban berat disembuhkan dalam nama Yesus. Biarkan kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan cuma 84 orang yang ada di Singapura, tapi juga jemaat-Mu di tempat ini. Dan orang-orang yang mungkin baru pertama kali datang ke tempat ini Tuhan. Biarkan kami semua mengalami kuasa kebangkitan-Mu atas setiap penyakit kami, atas kutuk yang mengikat kami, atas segala ikatan. Dalam nama Yesus. Saudara di sini, tundukkan kepala sekali lagi, tutup mata sekali lagi. Saudara di sini yang menderita sakit penyakit dan saudara mau percaya akan kuasa kebangkitan yang Dia berikan kepada kita. Saudara, bukan cuma Bapak Michael yang bisa mengalami kesembuhan. Kita semua di tempat ini saudara. Kalau saudara percaya, saudara mau disembuhkan. Saudara memiliki sakit penyakit tempat ini. Saudara bukan karena hamba Tuhan, tapi karena Tuhan sendiri turun untuk mendekat saudara, untuk menembuskan nafas yang baru buat saudara. Kalau saudara percaya itu, sakit apapun yang saudara derita pada pagi ini, kanker, diabetes, migrain, sakit kepala, sakit lambung, kaki, tangan, sakit di bagian manapun saudara. Saudara mau percaya akan kesembuhan Tuhan. Saya minta saudara hitungan ketiga, saudara maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. 1, 2, 3, mari maju ke depan saudara. Semua yang sakit mari maju ke depan.